Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Angelika dengan NIM 2555322 PS 19529. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dari tugas psikologi perairan kelas C. Tugasnya yaitu tentang materi karakteristik dan dinamika ekosistem estuari. Jadi, pengertian estuari yaitu merupakan suatu bentukan massa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Sangat dipengaruhi oleh efek pasang surut dan massa airnya merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Di sini ada beberapa tipe dari estuari. Menurut Pritchard 1967, secara geomorfologi estuari terbagi menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada estuari yang berupa rataan tergenang atau drowner river valley. Biasanya banyak terbentuk di sepasang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Pada musim penghujan, air dari sungai mengangkut sejumlah besar sedimen ke arah estuari. Nah, pada saat musim kemarau, aliran air dari laut mendominasi lingkungan estuari karena debit air dari sungai sangat rendah. Next ada estuari bertipe fjord. Tipe ini biasanya terbentuk di perairan yang dalam. Morfologi dasar perairan estuari ini biasanya berbentuk huruf U. Kurun sejarahnya, pembentukannya itu dimulai pada zaman es, sehingga digolongkan berbentuk geologis yang tua. Ketiga ada estuari dengan pasir penghalang atau barbed estuary. Merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Perairan ini dapat dikategorikan sebagai perairan semi tertutup dengan adanya gundukan pasir menghalang atau pulau-pulau penghalang. Bentukan penghalang itu terputus oleh saluran kecil yang berhubungan langsung oleh laut lepas. Jadi di sini ada seperti pulau-pulau kecil yang menghubungkan langsung dengan laut, seperti pada garis pada gambar pertama ini. Jadi yang di panah ini pada huruf A ini ada sedikit saluran kecil yang dihubungkan langsung oleh laut lepas. Oke, tipe yang keempat yaitu estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Nah, estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik ini terbentuk dari lekukan garis pantai atau pesisir, yang dimana lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau oleh penurunan muka bumi secara lokal. Proses tersebut biasanya diikuti dengan pemasukan air tawar yang besar. Nah, di sini ada beberapa subsistem estuari. Yang pertama yaitu ada marine atau subsistem laut. Ini terletak tepat di mulut sungai yang langsung berhubungan dengan lautan. Alga dari jenis lain biasanya menutupi substrat batu dan membentuk mikrohabitat. Next ada subsistem teluk atau bay. Dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur yang tampak di permukaan pada saat surut. Jadi di sini ada seperti lelumpuran yang tercampur sedikit oleh tanah dan juga adanya air yang tidak terlalu banyak, jadi seperti lelumpuran. Next ada subsistem rawa atau slough. Jadi rawa-rawa ini merupakan pencabangan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama dari sungai. Jadi sini seperti akar yang rindang dan dia tidak sebenarnya tergenang oleh air. Next ada subsistem sungai. Ini biasanya sering sekali kita temukan ya. Ini di daerah masuknya air tawar dari gunung menuju lingkungan estuari. Nah, di sini ada sifat fisik estuari, ada salinitas yang menjadi pengaruh di perairan. Jadi variasi ini menciptakan kondisi yang menekan bagi organisme, tetapi mendukung kehidupan biota yang padat dan juga menangkal predator dari laut yang pada umumnya tidak menyukai perairan yang rendah salinitas. Ada substrat. Substrat itu adalah sebagian besar estuaria yang didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa melalui air tawar dan air laut. Ada sirkulasi air. Nah, itu merupakan selang waktu mengalirnya air dari sungai ke dalam estuaria dan masuknya air laut melalui arus pasang surut dan menciptakan suatu gerakan dan transportasi air yang bermanfaat bagi biota estuaria. Dan tentunya ada penyimpanan zat hara. Peran ini sebagai penyimpanan zat hara sangat besar. Pohon mangrove, lamun, serta ganggang lainnya dapat mengkonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik yang akan digunakan kemudian oleh organisme hewani. Di sini ada manfaatan estuari oleh masyarakat. Jadi estuari itu bisa digunakan oleh masyarakat sebagai
sebagai lahan untuk transportasi dan juga untuk manfaat budidaya dan juga pengambilan dan juga sebagai bahan untuk dikonsumsi, untuk tambak dan penghasilan masyarakat. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.